Anggota DPRD Kutai Kartanegara, Johansyah mengunjungi bangunan terlantar milik pemerintah Desa Bakungan, Kecamatan Lojanan. Gedung itu semula untuk sekolah dasar, tapi semenjak 12 tahun silam dibiarkan begitu saja, membuat dinding-dinding dan atap bangunan rusak parah. Ketika Johansyah bersama tim Damkar Bakungan mendatangi lokasi bangunan terlantar dan memeriksa ruang-ruang yang sudah tampak kumuh, anggota DPRD dari daerah pemilihan Kecamatan Lokulu dan Lojanan itu menemukan sampah-sampah, diduga bekas menghisap lem dan juga narkoba jenis sabu. Ini kan botol lem, berarti ini sekarang dijadikan anak-anak tempat ngelem. Ini semuanya botol-botol lem. Nah, alkohol yang 70%. Alkohol 70%. Ini satu sekolah yang ada di Kecamatan Lojanan, tepatnya di SD 09 Desa Bakungan. Desa Bakungan yang dulu dibangun oleh pemerintah kabupaten. Hari ini mangkrak dan kita tadi sudah lihat kondisinya. Malah sekolah ini yang mangkrak ini ya buktinya hari ini saya mendapatkan kaleng-kaleng lem dan Alkohol 70%. Berarti tempat ini jadikan anak untuk mabuk-mabuk. Nah ini saya minta mohon kepada nanti kepala dinas, kita turun melihat kondisi berapa miliar dana yang habis di sini, tapi ini tidak terfungsikan dengan baik. Ini aku ngerti dibangun tahun berapa? Dibangun tahun berapa? Bungkus sabu. Benar. Bungkus sabu. Bahaya. Banyak bungkus sabu di situ. Ini salah satu yang kami dapatkan pada hari ini, banyaknya bungkus sabu yang bukti bahwa tempat ini memang jadi tempat anak-anak hura-hura dan mabuk-mabukan. Selain botol lem, alkohol nih bukti ada tempat sabu yang sudah dipakai sekian lama. Bangunan sekolah terdiri dari 9 ruang, masing-masing 6 kelas siswa dan 3 ruang guru. Kondisinya sudah kotor, penuh debu. Di perkarangan tumbuh alang-alang yang tinggi. Juga temboknya penuh coret-coret dan ada yang jebol. Gedung ini sudah dibangun beberapa tahun. Dulu pernah ditempati sama anak sekolah. Sehingga anak sekolah tuh kayaknya nggak terima karena akses jalan pertama, yang kedua tanah ini mudah longsor karena tanah uruk. Nah jadi ini sampai sekarang mangkrak, nggak ada di sekolah. Sebetulnya ini sekolah SD 009 diperuntukkan itu hasil tukar guling dari stockpile-nya Indo Perkasa yang dibeli oleh dinas kabupaten. 2 hektar yang di Indo Perkasa ditukar gulingkan ke sini, dibangunkan sekolah yang ada ini. Nah, sekarang sudah rusak parah ini, tidak pernah ditempati lagi. Pernah dipakai sekitar bulanan aja, artinya 1 atau 2 bulan. Nah, dari guru sekolah yang ada di 009, beliau juga keberatan waktu itu tidak ada air, akses jalan juga tidak ada. Zaman itu belum ada jalan. Sekolah itu dibangun untuk mengganti bangunan SD Negeri 009 yang tidak jauh ada di desa itu. Waktu zaman Bupati Syaukani, bangunan SD Negeri 009 selalu mengalami kebanjiran sehingga dibangun sekolah di atas bukit. Tapi ternyata setelah dibangun dengan taksiran anggaran miliaran rupiah, gedung sekolah itu hanya pernah dipakai beberapa bulan saja. Lalu, guru-guru dan para murid kembali melanjutkan kegiatan belajar mengajar ke sekolah yang lama. Sekolah baru itu dibiarkan terlantar. Kalau SD 09 yang dibangunkan di atas gunung itu memang dulu dibangunkan di sana. Kemudian itu di zamannya Bapak Senen Edi Pranyoto menjadi kepala cabang waktu itu. Nah, setelah kami tinjau, ternyata memang tidak layak untuk ditempati anak-anak untuk sekolah karena debu tambang yang tidak bisa kita atasi.
Terakhir kami tinjau ke sana itu, ya rencana sih untuk membangun TK negeri di sana. Nah, tapi kondisi bangunan juga sudah banyak yang rusak, kemudian debunya memang tebal sekali, sehingga tidak memungkinkan untuk anak-anak beraktivitas di sana. Nah, karena debu tambang yang ada itu, mungkin setelah pasca tambang nanti, karena itu juga merupakan aset dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara, mungkin bisa dimanfaatkan untuk keperluan-keperluan lain yang hubungannya terkait dengan pendidikan. Apalagi di Lojanan ini itu ada beberapa sekolah yang memang mungkin sudah full kapasitas, seperti 06 daya tampungnya sudah maksimal, sehingga anak-anak kita di sana itu perlu belajar 2 shift, pagi dan siang hari. Nah, sehingga ke depan kalau memang itu memungkinkan, ya mungkin di sana akan kita buat sekolah baru. Akses menuju bangunan terlantar itu saat ini sudah ada jalan pengerasan. Kondisi sekarang diceritakan warga di situ jauh lebih sulit pada waktu baru dibangun, di mana tidak ada akses jalan dan letaknya di atas bukit. Satu hal lagi yang membuat prihatin, para siswa terganggu belajarnya lantaran banyak debu dari operasi tambang batu bara. Kebetulan hari ini hari libur, saya memakai hari libur ini dengan berkunjung dari desa ke desa lain. Saya memakai sepeda trail. Itu adalah suatu hal yang sering saya lakukan dalam setiap minggu. Nah, hari ini saya berada di Desa Bakungan. Tadi saya lewat Jalan Holing dan saya sekaligus melihat laporan dari beberapa warga terkait ada salah satu aset daerah yaitu berada di Desa Bakungan yang mangkrak. Kalau saya lihat daripada bangunan ini ya sangat banyak, bahkan miliaran anggaran yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Tetapi saya tadi meninjau dan melihat dan saya tempat berkeliling di dalamnya, gedung ini sudah tidak layak sekali. Atapnya sudah terbang dan dindingnya sudah pada bocor, dan yang paling menjadi perhatian saya, di dalam gedung ini kayaknya dipakai anak-anak untuk berbuat hal-hal yang negatif. Banyak botol-botol lem yang saya dapatkan, alkohol, bahkan pembungkus sabu juga ada. Nah, oleh sebab itu saya sebagai perwakilan masyarakat dari Dapil 5 Lojanan Lokulu, saya di DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dari Partai Golongan Karya, saya punya hak dan saya punya kewajiban untuk mempertanyakan kepada dinas terkait bagaimana terkait aset dan bagaimana dinas memonitor terhadap ruang belajar yang saat ini tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Dari Desa Bakungan, Lojanan, Hardin, BKTV melaporkan. Tambang yang ngurukkan.